Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari yang saya kutip di kitab Al-Bukhari. Itu tentang man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Sini yang dimaksud oleh hadis ini adalah barang siapa yang bersukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar dengan iman yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saat kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang sukacita, dengan sangat bersemangat, sini kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi ketika kita melaksanakan puasa wajib Ramadan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saat kita sudah sebelum Ramadan kita sudah menyambutnya, kita sangat bersemangat. Gimana Ramadan ini mau datang, semangat. Jadi kita saat itu juga mendapatkan pahala. Apalagi waktu datangnya Ramadan dengan kewajiban puasa, kita melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh, maka kita juga mendapatkan pahala. Sebenarnya sebagai seorang muslim yang beriman, ia kan wajib melakukan puasa. Ketika kita puasa, kita juga harus memperhatikan hal yang dilarang ketika kita berpuasa. Yang pertama, hal yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa yaitu makan dan minum. Puasa kan artinya menahan, shaum menahan. Kita tidak boleh yang artinya menahan itu kita menahan nafsu dari makan, minum, dan juga melakukan zina, itu dilarang, menahan nafsu. Selanjutnya, ketika kita puasa ya, kita juga disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan juga memperbanyak membaca istighfar. Contoh membaca istighfar yang biasanya dilakukan ketika sholat tarawih. Biasanya membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Doa ini juga pernah dibaca oleh Nabi dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur. Dulu saya pernah ngaji, doa itu dibaca sebanyak-banyaknya. Di sana dituliskan sebanyak 70 kali ketika malam, dibaca ketika malam 70 kali. Selanjutnya, saat kita berpuasa kita juga dilarang berzina tadi. Dilarang berzina yakni dalam artian zina kan banyak. Zina yang umum yaitu zina tentang hubungan suami istri. Yang umum seperti itu. Zina yang lain juga banyak.
Contohnya zina mata, zina tangan. Zina itu tadi tidak boleh dilakukan. Untuk zina mata itu kita melihat yang tidak. Zina tangan, ketika kita zina tangan, contoh kita mencuri makanan untuk dimakan, itu tidak boleh. Nah, makanya ada makalah yang bilang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Karena itu tadi untuk menghindari zina tadi, menghindari perbuatan maksiat. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika puasa itu bagaimana cara kita menambah amalan kita di bulan puasa, di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, bulan ini tidak setiap bulan, setiap tahun kita bisa melakukan. Ya, kalau tahun besok kita bisa melakukan sudah pasti itu. Nah, kalau tidak, karena itu ketika bulan Ramadan datang, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan amal kita dari mulai bangun sampai tidur. Untuk mulai bangun kita sahur niat, terus sholat jamaah, terus memperbanyak membaca Al-Quran, dan sekolah, terus yang bekerja. Orang yang bekerja dan juga berpuasa pahalanya juga berlipat ganda. Di samping dia melakukan kewajiban berpuasa, dia juga melakukan kewajiban nafkah keluarganya. Jadi pahalanya double. Terus yang sekolah juga mendapatkan pahala double. Satu mendapatkan pahala puasa, yang satunya lagi pahala mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu digampangkan masuk surga. Itu kata guru saya. Terus ketika bulan puasa ada malam pertama, kedua, ketiga sampai malam terakhir. Biasanya ada malam-malam yang dirindukan oleh muslim. Contoh malam Lailatul Qadar. Kembali ke hadis tadi, mangkoma Lailatul Qadri di mana waktu saban berlalu mata taqaddama. Barang siapa menyambut Lailatul Qadar dengan iman yang sungguh-sungguh, maka dia insya Allah mendapatkan jaminan surga. Jadi begitu. Nah, di malam yang ini kan Lailatul Qadar tidak mengetahui, tapi ada juga seperti dalam kitab-kitab diberikan tanda-tanda Lailatul Qadar. Contohnya biasanya tanda-tanda Lailatul Qadar yaitu cuacanya cerah, terus hawanya sejuk, tentram, gitu biasanya Lailatul Qadar. Biasanya Lailatul Qadar datang di sepertiga malam. Kenapa Lailatul Qadar sangat spesial? Karena di malam Lailatul Qadar doa kita itu sangat mustajabah, didengar langsung oleh Allah. Ya, oleh karena itu makanya Lailatul Qadar itu sangat dinanti-nanti oleh orang-orang. Biasanya yang sangat bersemangat itu orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Dia itu sangat ingin mendapatkan Lailatul Qadar karena sudah gitulah, sudah waktunya, sudah sedikit di dunia. Oleh karena itu beliau sudah sepuh itu sangat semangat untuk pergi ke masjid. Sebab kita, kadang saya sendiri juga merasa iri kepada orang-orang yang sudah sepuh. Sudah sepuh semangat sekali gitu ke masjid, padahal membawa tongkat. Kadang juga
dituntun oleh cucunya, itu merasa iri saya yang sehat-sehat begini, yang sehat, yang bisa jalan, yang kesana kemari sendiri, itu saja jarang ke masjid. Yang sepuh-sepuh ini semangat sekali, itu iri. Makanya itu saya ini eh, mendapatkan mendapatkan dorongan dari dalam ketika melihat orang-orang yang semangat ini, jadi ingin pergi ke masjid. Ke masjid, di masjid salat bersama orang-orang, salat qiyamul lail, salat qiyamul lail. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai bulan suci Ramadan dan juga Lailatul Qadar. Sekian dari saya. Akhirul kalam, maafkan saya apabila saya berkata-kata tidak bisa lancar, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hanya karena yang benar-benar hakul hak, benar-benar benar, yaitu Allah. Saya manusia biasa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.